Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas mekanika yang isinya adalah vektor gaya. Ya, ada dua soal di tugas kita, yaitu yang pertama uraikan gaya F1, F2, dan F3 pada gambar di bawah ini dalam sebuah kartesian. Dan soal kedua adalah tentukan besar dan arah gaya resultan dari gambar. Oke, satu persatu kita bahas ya. Uraikan gaya F1, F2, dan F3. Ini ada 3 gaya pada gambar dalam sumbu kartesian. Artinya diminta F1 arah X dan Y-nya berapa nilainya, F2 arah X dan Y-nya berapa nilainya, F3 arah X dan Y-nya berapa. Oke, sebelum menjawab kita gambar dulu di mana F1, F2, dan F3. F1 itu ke arah sumbu Y, berarti dia tidak mempunyai nilai X. Ya, F1 X-nya 0. Sementara F1Y-nya ya senilai dengan angka ini. Ya. Saya tulis dulu. Oke. Kemudian F2 seperti apa? F2 misalnya ada ini. Maka F2X-nya adalah ke arah sumbu X negatif, F2-nya adalah sama suruh positif. Ini harusnya ya ini harusnya diletakkan di tengah ini ya. Tapi nanti kalau berhimpit harusnya kamu gambarnya di sini. Supaya tidak berhimpit karena besarnya hampir sama panahnya, maka saya pindahkan dulu sementara di sini ya. Seharusnya di tengah. Oke. F3 seperti apa? F3X. Nah, ini F3 ya. F3X adalah ke arah sumbu X positif, F3Y ke arah sumbu X positif. Ini juga sebenarnya harusnya di tengah ini ya, tapi nanti ketutup gambar, maka saya letakkan di sini saja. Oke, satu-satu kita uraikan F1. F1X itu 0 ya. Kenapa? Karena dia tepat di sumbu X. F1X itu 0 karena besarnya F1 tepat di arah sumbu Y ya, sehingga F1 sinus 0 adalah 0. Sinus 0 itu 0 ya. F1 ya langsung saja kita tulis besarnya adalah 300 Newton. Karena dia hanya ke atas ya. F2X, ini mohon maaf sudah saya tulis duluan isinya ya. Kenapa? Biar tidak lama videonya. Karena menulis rumus ini cukup memakan waktu. F2X sama dengan F2 cos theta. Dari mana? Lihat gambar F2X. F2X itu berada di samping sudut, berarti F2 cos theta. F2-nya berapa? Nilainya 450 Newton dikali cos 45. Hasilnya berapa ya? Cos 45 itu setengah akar 2 ya. Kalau lihat kalkulator. Sebentar saya pakai kalkulator dulu. Cos 45 0,7 ya. Atau setengah akar 2 dikali 450. Hasilnya 318,2 Newton. Jadi saya kalau membuat koma itu titik ya, karena kalau lihat buku referensi dari luar itu koma itu titik ya. F2Y sama dengan F2Y letaknya di depan sudut, ini sudutnya 45, ini di depannya, maka nanti akan menjadi F2 sin 45. Dari mana taunya? Dari rumus trigonometri ini, sudah saya salin di sini. F2Y sama dengan F2 sin 45, kita salin saja karena kosinus 45 dan sin 45 nilainya sama, maka hasilnya pasti sama. Ya, cuma ini nanti kita ganti menjadi sinus. Seperti ini. Oke. Sekarang mencari F3X ya. F3X itu tidak diberitahu sudut tapi ada nilai perbandingan di sini gambar segitiga. Seperti pembahasan di slide pertemuan sebelumnya. Ya, cara membandingkannya adalah F3X dibagi F3 yang miring, sumbu X dibagi yang miring sama dengan sumbu X juga 3 dibagi 5. F3X bagi F3 sama dengan 3 bagi 5. Maka ingin mencari F3X, F3-nya cukup dikalikan ke kanan. F3X sama dengan 3/5 dikali F3. Ini pindah ruas F3-nya ya. F3X sama dengan
3/5 dikali, kita isi nilai F3 berapa ya? 600 Newton ya. Nih di soal ada 600 Newton. Dikalikan 600 Newton. Hasilnya 0,6 kali 600 berarti ya. Sebentar saya cari dulu. 0,6 kali 600. Hasilnya adalah 360 Newton. Ya. F3Y bagaimana cara mencarinya? F3Y ini bandingkan saja dengan F ya. F3Y dibanding F3 ya sama dengan 4 dibanding 5. Ini F3Y dibanding F3 sama dengan 4/5. Jadi sumbu Y bagi miring sama dengan sumbu Y bagi miring gitu ya perbandingannya. F3-nya pindah ruas kanan menjadi 4/5 kali F3, maka F3-nya adalah 4/5 dikali F3-nya adalah 600 Newton. Maka 0,8 kali 600 ya. Hasilnya 480 Newton. Nah, ya. Tapi ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Arahnya belum kita berikan ya. Misalnya F1X itu 0, F1Y sama dengan 300 Newton, arahnya ke atas ya. Buat kembali. Ini positif ya. Arahnya ke atas, kita ikut panah, kita insert panah. Ya. Ini arahnya karena Y semua. F2X, oh ini arahnya ke kiri, ini harusnya kita buat negatif sini ya. Minus ya. Di sini minus 318,2 Newton atau sama dengan 318,2 tapi arahnya ke kiri dalam kurung. Ini F2X ya ke kiri. Negatif di sini. Kita buat lagi panahnya. Lebih sulit ya menggambar dan membuat panah di dalam Word ya. Tidak secepat kalau tulisan tangan. Seperti itu. Ya, di sini diletakkan negatif nilainya, tapi ketika sudah ada arahnya yang terakhir bisa positif tapi arahnya ke kiri. F2Y itu positif atau negatif? Oh, ke atas ini positif ya. Disalin lagi menandakan dia positif, berarti ke arah sumbu Y positif. Tetap dibuat yang terakhir. Ini kita copy. Mohon maaf ya lama ya, karena agak susah. Sudah, arahnya ke atas. F3X arahnya ke kanan, positif nilainya karena ini ke kanan ya. Sehingga kita salin kembali. Oh, ini belum ada yang ke kanan ya, sehingga kita harus menggambar ulang.
untuk F3Y ke atas ya, berarti positif. Ini susah-susah gampang ya menggambarnya, oke. Word ya, tapi nggak apa-apa. Oke, sudah selesai ya. F1X nya 0, F1Y nya adalah 300 Newton darah positif atau ke arah sumbu Y positif. F2X sebesarnya 318,2 Newton negatif ya, atau 318,2 Newton arahnya ke kiri atau sumbu X negatif. F2Y besarnya 318,2 Newton arahnya ke sumbu Y positif ya. F3X besarnya 360 Newton arahnya ke sumbu X positif, dan F3Y adalah 480 Newton arahnya ke sumbu Y positif. Kemudian kita berpindah ke soal nomor 2, tentukan besar dan arah gaya resultan dari gambar di bawah ini. Jadi resultan berarti kita harus menguraikan, memisalkan dulu F1, F2, F3 yang mana, kemudian uraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Saya misalkan ini F1, F2, dan F3. Saya misal yang 250 itu F1, 400 Newton itu F2, dan 300 Newton F3. Dan kemudian sama gambar ulang ya. Yang ini saya letakkan semua di titik pusat ya, tidak seperti gambar soal yang satu. Jadi agak berhimpit. F1 yang ini miring ya, maka F1X-nya adalah ke kiri atau negatif, F1Y-nya ke atas positif. F2 ini yang arah agak kuadran 1 ya, maka F2X-nya adalah ke kanan dan F2Y-nya ke atas. Sementara F3 itu ada di sumbu X positif. Maka saya urutkan satu-satu. F1X itu pakai perbandingan, di mana F1X dibagi F sama dengan 4 dibagi 5 ya. Sehingga F1X adalah 4/5 kali F1. F1-nya adalah 250 ya. 250 Newton. Hasilnya 0,8 kali 250 ya. Hasilnya adalah 200 Newton. Kenapa belum saya bikin arah kanan kiri? Karena nanti di resultan saja, cukup di resultan sumbu X, di Fx dan Fy ya. F1X ini kita beri negatif dulu ya. Sebenarnya boleh saja ini positif, tapi nanti pas perhitungan kamu harus tahu F1X itu ke kiri gitu kan. Boleh. Ini boleh juga. Yang mana aja boleh. Ya. Karena di sini nanti F1X-nya sudah saya bikin negatif, maka ini saya hilangkan saja. Oke. F1Y mencarinya adalah perbandingan antara F1Y dibagi F ya sama dengan 3 dibagi 5. Sehingga F1Y adalah 3/5 kali F1. 3/5 kali 250 Newton. Hasilnya 150 Newton. Kalau saya cenderung ke ini saya bikin positif semua, nanti baru pas menjumlahkan saya lihat arahnya atas atau bawah seperti itu. F2X bagaimana mengerjakannya? Lihat, ini F2X ini adalah di samping dari sudut, berarti F2 cos 30 pasti ini. Ya. F2 besarnya berapa? 400 ya. 400 Newton dikali cos 30. Berapa nilainya? Cos 30 dikali 400, 346,41.
346,41 Newton. F2Y itu kan di depan sudut 30 ya. Ya ini, misalnya di sini kita pindahkan ke sini kan sama aja. Misalnya garisnya di sini kan F2Y karena di depan dari sudut, maka F2 sin theta berarti sama dengan, saya salin dulu, sin 30 itu setengah ya, berarti 200 Newton. F3 hanya ada di sumbu X ya, 300 Newton besar ini. F3 ini yang ini 300 ya. Sehingga dalam area X dia 300, dalam sumbu Y dia 0. Kemudian resultan gaya X adalah nih yang tadi. Saya ini masih buat positif, sehingga min F1X saya buat minusnya pas di perjumlahan saja. Min F1X plus F2X kalau ke kanan plus F3. Nih min F1X plus F2X plus F3. Berarti F1-nya X minus 200 Newton plus F2X-nya ini ya, F3 yang 300. F3 ingat karena di arah sumbu X positif persis, sehingga dia tidak memiliki nilai F1Y. Ini kita jumlahkan. Jawabannya adalah 446,41. Ini arahnya ke, karena ini hasilnya positif, maka ini ke sumbu X positif ini. Seperti ini. Jika hasilnya negatif, berarti ke sumbu X negatif. Kemudian yang sigma Fy atau resultan dalam sumbu Y ya, nilainya adalah F21Y tambah F2Y. Tidak ada F3Y karena F3 itu persis di sumbu X. Kita tinggal salin, tadi kita sudah cari F1Y besarnya 150 Newton. Ditambah F2Y besarnya 200 Newton. Hasilnya adalah 350 Newton. Nah, resultannya berapa? Ya, resultan adalah akar Fx ini adalah Fx ya. Frx ini Fx, Fry ini adalah Fy. Maka kita insert dulu equation-nya. Kenapa bisa di situ ya equation? Oke, padahal kursor saya di bawah ini ya. Oke, insert equation. Ya, ini dia. Fr atau gaya resultan adalah akar dari ini akar F